Fenomena hujan batu es terjadi di Tangerang Selatan. Hujan batu es terjadi saat hujan deras melanda wilayah tersebut. Selebritas Onadio Leonardo atau Onat ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Onat ditangkap bersama istrinya. Wisma Atlet Kemayoran yang pernah jadi tempat perawatan pasien COVID-19 disewakan bagi aparatur sipil negara, TNI Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Anda suka nonton film? Lebih suka film happy ending atau sad ending nih? Tim jurnalisme Data Kompas menemukan ternyata mayoritas penonton di Indonesia suka happy ending. Nah, ini kenapa? Kami akan bahas soal ini di segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi, edisi Sabtu 1 November 2025. Nah, ini mengawali bulan ya. Betul? Mengawali bulan, sekaligus juga mengawali pengalaman saya karena ini pertama kalinya lagi saya inval di Sapa Indonesia Pagi buat nemenin Edwin spesial. Wah, jadi ini saya Edwin Chan ditemani dengan saya Niputu Trisnanda. Nah, Edwin, ini kan akhir pekan. Kalau orang-orang biasanya sukanya istirahat gitu ya di akhir pekan. Kalau Edwin biasanya kalau akhir pekan ngapain? Selain siaran ya tentunya. Selain siaran, tadi sih pagi-pagi harus buru-buru lari ke WC bolak-balik. Karena memang dengan cuaca di Jakarta yang lagi pancaroba ini, emang kita harus jaga kesehatan ekstra. Karena nggak cuma ternyata pilek, batuk, bapil gitu ya. Tapi bahkan sampai ke pencernaan juga ikut terpengaruh nih Putu. Kalau ya, Putu sukanya ngapain? Jangan suka jajan sembarangan makanya Edwin. Kalau saya sih sukanya nonton yang seru-seru, cinta-cintaan, biar akhir pekannya habis sibuk-sibuk, akhir pekannya enak banget buat istirahat sambil nonton-nonton film atau series-series yang seru-seru. Nah, ngomong-ngomong soal film, emang Putu sukanya film yang tipenya kayak apa nih? Sad ending, open ending, atau gimana? Atau happy ending? Tragis. Enggak dong. Sukanya yang happy ending pasti, biar jadi hiburan. Jadi memang penting ya untuk kita tahu, penting gak penting sih sebenarnya untuk nantinya ke depannya mungkin kita bisa melihat profil dan juga jenis-jenis film yang kita suka. Dan pada kesempatan kali ini saudara, sebelum nantinya kita membahas yang tadi aku dan Putu sudah sebutkan di Sapa Indonesia Pagi, kita awali Sapa Indonesia Pagi hari ini dengan informasi imbas luapan air kali penghubung Pesanggerahan Jalan Swadharma Raya Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Kemacetan ini terjadi imbas banjir yang menggenangi ruas Jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Jumat malam. Ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mogok. Untuk mengurangi debit air, petugas sumber daya air menerjunkan 1 unit pompa. Hujan memang lagi deras, intensitasnya tinggi, terus kiriman juga dari arah Tangerang lumayan deras juga dari Bintaro. Oke. Tadi ketinggian air di sini sampai berapa Pak ketinggiannya? Perkiraan tadi 30 sentian. Di Bandung, Jawa Barat, hujan deras mengakibatkan Jalan Raya Soreang, Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam terendam banjir, saudara. Sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok setelah memaksa menerobos banjir. Polisi bersiaga di lokasi banjir untuk mengurai lalu lintas dan membantu pengendara yang mengalami mogok. Tak hanya merendam akses jalan raya, banjir juga merendam beberapa rumah warga. Banjir akibat tingginya intensitas hujan yang menyebabkan aliran sungai meluap. Ini untuk ketinggian daerah sekitar sini antara sekitar 30 sampai 40 cm.
mendekat ke dalam ke arah Jalan Bayangkara di sana atas lutut ya, dan karena adanya cuaca yang lumayan sangat ekstrim, juga hujan yang agak tinggi dan waktunya agak lama sehingga mengakibatkan adanya genangan air. Sementara itu, fenomena hujan batu es terjadi di Kampung Ciater 2, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Warga menyebut saat hujan deras turun, terdengar suara keras dari atas genting. Saat diperiksa, ternyata butiran es. Meski tidak berlangsung lama, warga sempat khawatir hujan batu es mengakibatkan kerusakan pada rumah mereka. Kedengarannya dari asbes, petang. Kirain suara apa? Batu es ternyata. Pada mental ke bawah nih. Banyak. Nggak lama sih, paling 10 menitan tuh pas hujan batu es. Tapi emang cuacanya ekstrim, emang dahsyat hujannya. Hujannya deras, angin kencang. Hujan deras dan angin kencang disertai petir melanda kota Solo, Jawa Tengah, saudara, yang mengakibatkan dahan pohon di Masjid Agung Keraton Kesunanan patah dan menimpa warung serta sejumlah kendaraan bermotor. Dalam video amatir terlihat suasana di sekitar Pasar Klewer, Kota Solo, Jawa Tengah yang dilanda hujan deras pada Jumat siang. Tiba-tiba dahan pohon berukuran besar patah dan menimpa warung makan serta sejumlah kendaraan bermotor. Dahan sempat mengenai kabel listrik dan menimbulkan ledakan. Dahan yang patah akhirnya berhasil dievakuasi petugas damkar. Dengan gergaji mesin, pohon dipotong untuk memudahkan proses evakuasi kendaraan yang tertimpa oleh dahan. Satu lagi nyamber pohon, baru itu lanjut angin. Angin, pohonnya tumbang ke warung sama ke terapung. Kita ke informasi lain, saudara. Selebritas Onadio Leonardo atau Onat ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah perumahan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Onat ditangkap bersama istrinya, Baby Priscilia. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Polisi juga menemukan paket ekstasi yang diduga telah habis dikonsumsi oleh Onat sebelum dirinya ditangkap. Sebelum menangkap Onat dan istrinya, polisi menangkap seorang di TKP pertama di Sunter Tanjung Priuk. Onat masih diperiksa intensif oleh penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priuk, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Usai ditangkap karena terlibat narkoba, keluarga dan kerabat musisi Onadio Leonardo atau Onat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Ditemani seorang pendeta, Ibunda Onadio Leonardo langsung memasuki kantor Mapolres Metro Jakarta Barat. Saat ditanya awak media, pihak keluarga belum dapat memberikan keterangan. Kita ke informasi lain, saudara. Tim gabungan BKSDA Lampung bersama TNI dan Polri mengevakuasi seekor harimau Sumatera di Lampung Barat. Sebelumnya, harimau tersebut sempat masuk ke lahan warga. Sementara di Riau dan Jambi, warga jadi korban serangan gajah dan juga beruang. Setelah memasang dan masuk perangkap, akhirnya harimau Sumatera ini dievakuasi tim gabungan. Selanjutnya, harimau dibawa ke Bandar Lampung untuk dilakukan observasi dan rehabilitasi. BKSDA Lampung bilang saat ditemukan dalam perangkap, harimau jantan itu mengalami luka bagian punggung dan kaki. Tugas selanjutnya membius harimau itu
Sebelum dievakuasi, harimau ditangkap karena masuk ke lahan warga. Kondisi harimau jantan usia dewasa yang kita evakuasi hari ini, itu ada bekas luka yang diduga adalah jerat di bagian pinggang yang sudah terlepas jeratnya, tapi lukanya masih ada, jadi ada luka terbuka. Terus kemudian juga ada bekas luka jerat di bagian kaki. Jadi ada dua tipe jerat, di jerat kaki dan jerat kolong ya, yang mengenai pinggang. Dan kondisi secara umum bagus, cuman hanya luka terbuka, bekas jerat dan luka-luka yang lain mungkin karena kena kandang perangkap juga ya. Rumah korban. Sementara itu di Pekanbaru Riau, seorang bocah perempuan diserang seekor gajah liar. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru dan menjalani tindakan operasi. Menurut keterangan ayah korban, sekelompok gajah liar tiba-tiba berada tepat di depan pintu rumahnya. Sang ayah bersama istri dan keempat anaknya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang. Namun saat itu korban terjatuh dan diserang salah satu gajah liar. Kata orang ini, anak baru bilang, udah gak jelas lagi ngelak, keluar lagi kan dari samping, dari belakang rumah. Terus ke samping, rupanya udah dilihat sama gajah tadi, kami dikejar, anak lepas dari tangan rantainya. Disitulah yang disepak dia, campak baru hingga kakinya. Masa gak kena, tapi udah mau dipijak malah dia. Kasus serangan hewan juga terjadi di Muaro, Jambi. Seorang petani karet yang sedang bekerja di kebun diserang beruang yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Mana pada kronologis kejadian tersebut, yakni ibu itu sedang beraktivitas di areal kebun. Tiba-tiba seekor beruang menyerang dan melukai area wajah yang cukup parah, menyebabkan ibu itu saat ini kondisinya sedang kritis dan dirawat di Rumah Sakit Jambi. Polisi dan BKSD meminta warga tak beraktivitas sendirian di perkebunan dan meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan, Kompas TV. Kesorotan lainnya, saudara, seorang siswa SD kelas 4 di Boyolali, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan. Akibatnya saat ini kondisi korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan. Inilah ANC, seorang siswa kelas 4 SD yang harus terbaring lemah mendapatkan perawatan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. ANC diduga menjadi korban perundungan saat sekolah di SD Negeri 1 Demangan, Boyolali. Pada Sabtu lalu atau tanggal 18 Oktober 2025, saat jam istirahat, korban sempat diantar temannya menghadap guru karena mengeluh sakit. Saat itu korban kondisinya pucat dan lemas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun karena kondisinya semakin memburuk, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito. Setelah kami mau masuk kelas, ternyata ada seorang anak yaitu Mas itu diantar oleh temennya. Temennya itu gini, Bu sakit. Kemudian saya dan guru olahraganya itu memapah dan mendudukkannya di ruang tamu. Sementara itu, untuk menindaklanjuti laporan keluarga korban terkait dugaan perundungan di sekolah, Satreskrim Polres Boyolali sudah memeriksa beberapa orang saksi. Saat ini Satreskrim Polres Boyolali tengah melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang memang kita periksa, yang saat ini sedang kami lakukan pendalaman dan klarifikasi. Polisi kini tengah menunggu hasil visum et repertum untuk melihat ada tidaknya dugaan penganiayaan yang dialami korban. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.
Warga di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara beramai-ramai mendatangi lokasi perjudian. Warga juga menghancurkan mesin permainan yang digunakan untuk berjudi, saudara. Warga yang didominasi emak-emak menggeruduk sebuah tempat perjudian di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Warga resah karena semakin maraknya perjudian di wilayah Asahan. Sejumlah mesin permainan yang digunakan untuk berjudi dihancurkan massa, saudara. Ibu perwiritan seluruh Asahan, kami memang berniat untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Banyak banyak yang motor akibat perjudian. Jadi kami dari ibu-ibu perwiritan seluruh Asahan mau menindaklanjuti dimanapun ada tempat perjudian, kami akan bertindak. Saudara, jangan beranjak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi hujan lebat menjebol tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan. Akibatnya banjir merendam puluhan rumah di 2 RT. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, banjir merendam 2 RT di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Derasnya aliran air disebabkan oleh jebolnya tanggul Baswedan karena tak mampu menahan debit air akibat hujan lebat. Penanganan sempat dilakukan petugas, namun derasnya air dan lebatnya hujan beberapa hari terakhir menyebabkan perbaikan tertunda. Warga untuk sementara mengungsi ke masjid terdekat. Sebagian memilih kembali ke rumahnya untuk mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Di sekitar lokasi tanggul jebol ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Arif Rahman. Selamat pagi Jihan, Gubernur Pramono Anung sudah meminta tindakan cepat perbaikan tanggul. Bagaimana proses perbaikannya saat ini? Ya Putu dan juga saudara, untuk saat ini memang proses perbaikan sudah dilakukan, yakni perbaikan sementara terhadap tanggul Baswedan. Yang dilakukan adalah penambalan sementara menggunakan karung yang diisi oleh pasir begitu ya, dan ini dilakukan oleh petugas gabungan, yakni ada sekitar 35 personel petugas gabungan yang dikerahkan untuk menambal daripada tanggul yang jebol. Lalu untuk sampai saat ini informasinya juga dari wilayah Jati Padang ini sudah ditangani oleh suku dinas setempat, yakni suku dinas air, untuk kemudian mengerahkan pompa air. Namun untuk di sini sesuai dengan pantauan saya belum melihat adanya pompa air yang terlihat di wilayah Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu. Sementara itu ini sudah memasuki hari ketiga begitu Putu, dan di hari ketiga ini terlihat debit air kian menurun. Namun walaupun debit air kian menurun, kami bisa lihat di sini bahwa arus daripada air ini masih cukup atau cenderung deras. Bila kemarin ketinggian air dikatakan oleh warga ini bisa mencapai sekitar 60 hingga 90 cm, ketinggian air saat ini sudah kian menurun, yakni di angka 20 hingga 30 cm. Selain itu memang dari yang terdampak di wilayah Jati Padang ini ada 2 RT dari RW 6, dan memang mereka mengharapkan untuk penambalan secara permanen dari tanggul Baswedan untuk segera dilakukan karena memang untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Begitu sementara Putu. Ya, artinya karena tanggul masih sementara ditutup dengan menggunakan karung-karung, warga masih bisa mungkin terkena banjir jika hujan lebat kembali terjadi. Lantas bagaimana kondisi warga saat ini? Apakah memang ada penanganan khusus seperti penyediaan posko pengungsian, Jihan? Ya betul Putu, bila mana terjadi hujan deras kembali ini bisa dikatakan
ada kemungkinan untuk meluapnya air ke rumah-rumah warga di wilayah Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu. Lalu untuk penanganan terkait pengungsian sendiri memang dari warga ini mengungsi masih di masjid terdekat atau masjid setempat. Lalu untuk kunjungan pun ini dari warga pun masih menanti adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk kemudian meninjau lokasi dan juga memberi bantuan kepada mereka yang terdampak dari meluapnya Tanggul Baswedan. Lalu selain itu tadi kami sempat berbicara juga kepada para warga, yakni mereka ini mengharapkan selain bantuan pastinya untuk segera dilakukan penambalan atau penambalan terhadap tanggul yang jebol agar bila mana terjadi hujan kembali, karena ini sudah memasuki musim penghujan, ini tidak terjadi banjir yang bisa dikatakan cukup lama begitu ya, karena ini di hari ketiga saja ketinggiannya masih di angka 20 hingga 30 cm. Putu. Oke, baik, ketinggian air masih 20 sampai 30 cm, perbaikan tanggul yang jebol ini jadi prioritas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Arif Rahman. Berlokasi di Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung Bogor, Jawa Barat, 41 hakim se-Indonesia mengikuti pelatihan sertifikasi hakim niaga bidang hak kekayaan intelektual. Pada pelatihan sertifikasi hakim kali ini, para hakim diberi pengetahuan teknis yudisial tentang paten, merek dan indikasi geografis, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta rahasia dagang. Kegiatan berlangsung secara intensif, diisi dengan pemaparan materi oleh para narasumber ahli, diskusi kasus, hingga simulasi persidangan. Para peserta diajak untuk memahami berbagai bentuk perkara kekayaan intelektual yang sering terjadi di masyarakat, sekaligus mengasah kepekaan dalam menilai, memutuskan, dan mengadili perkara sejenis di masa depan. Pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi para hakim di tengah berkembangnya isu kekayaan intelektual dan semakin kompleksnya perkara yang masuk ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini, para hakim diberikan pengetahuan substansial terkait aspek hukum serta teknis penyelesaian perkara kekayaan intelektual. Saya percaya bahwa hakim-hakim yang mengikuti pelatihan ini nanti memiliki kemampuan dan memiliki integritas dalam konteks mereka pada saat nanti menangani perkara-perkara di pengadilan-pengadilan niaga ketika mereka ditempatkan di situ, mampu menyelesaikan masalah-masalah perkara-perkara kepailitan dan perkara-perkara terkait mengenai hak kekayaan intelektual. Melalui pelatihan ini diharapkan para hakim memiliki pemahaman yang komprehensif. Ketika nantinya mereka mendapatkan perkara-perkara dengan tipologi serupa, para hakim mampu menyelesaikan, memahami dan kemudian mengadili perkara tersebut dengan tepat. Anda suka nonton film, lebih suka happy ending atau sad ending? Tim jurnalisme Data Kompas menemukan ternyata mayoritas penonton di Indonesia suka happy ending. Kenapa? Kami akan bahas soal ini di segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda, saudara. Saat ini, film berakhir bahagia jadi cermin keinginan warga. Preferensi ini dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan budaya warga. Kecenderungan menyukai akhir bahagia atau happy ending bukan hal baru. Fenomena ini tampak dari hasil analisis tim jurnalisme Data Kompas terhadap 961 film dan 509 serial di Netflix yang masuk daftar 10 tayangan terpopuler tiap pekan selama Juli 2021 hingga Juli 2025. Sebanyak 53,28% film berakhir bahagia atau tokoh mencapai tujuannya. Sebesar 24,87% berakhir tragis atau sedih dan 21,85% berakhir ambigu atau menggantung.
Pola serupa terlihat pada serial, yakni 55,6% berakhir bahagia, 15,6% berakhir tragis, dan 28,88% ambigu, serta 0,2% belum diketahui karena masih tayang. Happy ending mendominasi hampir semua genre film tersebut, kecuali kriminal, fiksi ilmiah, horor, misteri, thriller, dan musikal. Dalam periode Januari 2007 hingga Agustus 2025, porsi terbesar film terlaris produksi dalam negeri dari kelompok tayangan berakhir bahagia mencapai 40,7%, akhir ambigu 32,63%, dan akhir tragis 26,67%. Tayangan happy ending memberikan sebuah harapan pada penonton dan bisa menjadi eskapisme untuk meluapkan realitas personal yang tidak bahagia. Sementara sad ending, meskipun menyedihkan, seringkali mengajak penonton untuk merefleksikan hidup yang tidak seindah dalam drama-drama happy ending. Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi, dan saya tidak sendiri. Di sini sudah ada bersama saya, ada rekan saya. Tapi sebelumnya saudara, dari hasil analisis tim jurnalisme data Kompas, saat ini film Berakhir Bahagia jadi cermin keinginan warga. Lantas, apa saja yang mempengaruhi fenomena ini dan apa dampaknya bagi penonton? Nah, yang tadi saya sebut, kita akan bahas bersama Ratna Sriwidi Astuti, anggota tim jurnalisme data harian Kompas, dan juga tersambung secara daring Irfan Agia, psikolog konsumen dan bisnis. Selamat pagi Mbak Ratna, Mas Irfan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oke, nah ini mantap nih, pagi-pagi kita sudah disuguhkan dari kemarin ternyata nih Mbak Ratna dengan informasi dan juga data terbaru dari tim jurnalisme data harian Kompas. Nih kalau kita lihat, korannya udah banyak nih saudara di tangan saya ya, dari Jumat 31 Oktober 2025 ada soal film Berakhir Bahagia cermin keinginan warga hari ini. Dan mungkin saudara juga bisa baca nanti di hari ini ada masih datanya soal film. Tapi kalau kita bahas yang kemarin nih Mbak Ratna. Boleh. Sebenarnya kenapa nih? Temuan apa yang akhirnya ditemukan dari Netflix ya, di sini tertulis ya, dan tim jurnalisme data harian Kompas terkait dengan pilihan antara film happy ending dan sad ending, Mbak? Ya, ini cocok sekali ya ngobrol begini di hari Sabtu ini ya. Jadi tim jurnalisme data harian Kompas menelusuri film-film terlaris di Netflix sepanjang Juli 2021 sampai Juli 2025. Jadi kita mengumpulkan sekitar 900-an film dan kemudian 506 serial. Kemudian kita amati dan hasilnya ternyata baik film ataupun serial sebagian besar itu yang disukai oleh penduduk Indonesia adalah yang berakhiran happy ending, seperti itu. Tepatnya adalah kalau film 53,28% berakhiran bahagia. Kemudian kalau serial lebih banyak lagi, 55,60% serial itu berakhir bahagia. Lalu kemudian tidak itu saja, kemudian kami juga mengamati deretan 15 film Indonesia terlaris. Produksi Indonesia ya ini ya, dari mulai 2007 hingga Agustus 2025 tahun ini. Dan hasilnya serupa, ternyata sebagian besar atau 40,7% juga berakhir happy ending seperti itu. Dan ternyata dari jumlah penontonnya pun untuk film Indonesia, rata-rata film Indonesia yang masuk deretan 15 terlaris ini ya, bisa menyedot pengunjung atau penonton lebih banyak daripada film-film yang berakhiran tragis, sedih ataupun ambigu. Jadi untuk rata-rata satu film berakhiran bahagia produksi Indonesia yang masuk deretan 15 terlaris ternyata mampu menyedot 1,55 juta penonton per film. Wah, jadi memang angkanya tinggi ya Mbak ya? Betul. Dan memang jadi mayoritas. Nah kalau tadi kita sudah dengar datanya sedikit, nanti kita lebih banyak gali lagi. Mas Irfan, sebenarnya ini apakah dapat disimpulkan memang kehidupan yang saat ini bisa dibilang berat untuk mayoritas masyarakat menjadikan film atau serial sebagai pelarian nih Mas? Ya, sebetulnya pada dasarnya film yang bagus atau menarik itu sangat bergantung dengan selera atau preferensi audiens gitu ya. Namun memang secara umum bisa dibilang happy ending itu disukai oleh sebagian besar audiens, terutama di Indonesia gitu ya, karena
dalam psikologi konsumen, orang Indonesia itu termasuk kelompok yang collectivist culture istilahnya gitu, yang memang menghargai value-value atau nilai-nilai seperti harmoni gitu ya, stabilitas emosional gitu kan. Jadi happy ending ini memberikan semacam emotional closure gitu ya, atau relief setelah konflik-konflik yang mereka tonton gitu ya dalam film atau serial tersebut gitu, di mana memang itu merefleksikan kita kan banyak ketidakpastian gitu ya dalam keseharian kita gitu kan. Kemudian salah satu emotional escape kita adalah menonton film gitu ya, untuk mencari hiburan ataupun juga mendapatkan closure tadi seperti itu. Oke, jadi memang bisa disimpulkan jadi penyegaran gitu lah ya Mas Irfan ya bagi bagi segelintir orang gitu. Mbak Ratna, tapi kalau dilihat dari judul-judulnya nih, ada gak nih contoh judul-judul yang mungkin Mbak Ratna temukan menarik gitu? Dan apakah memang rata-rata dari film-film tersebut mungkin udah ada yang Mbak Ratna nonton dan memang menumbuhkan harapan gitu di filmnya ini? Iya benar, jadi memang kalau judulnya kita saking banyaknya 900 film dan 500 sudah sampai pusing ya Mas ya. Tapi memang film-film happy ending ini memang dari kami ngobrol dengan narasumber dan juga yang warga yang suka film-film berakhiran bahagia ya, memang mereka inginnya satu, menginginkan film yang happy ending karena tidak mau pusing. Jadi setelah selesai menonton mereka pengennya lega bahwa lakonnya itu bisa mencapai tujuan dengan happy dan pulang tidak dengan aduh sedih kenapa ya ini meninggal dan sebagainya seperti itu. Dan juga memang dari temuan kami berdiskusi dengan narasumber, ini merupakan cerminan preferensi ending ini bisa jadi indikator cerminan situasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi kalau memang masyarakatnya sedang ada tekanan, nah penduduk akan lebih cenderung mencari film-film dengan happy ending untuk menumbuhkan optimisme, harapan seperti itu. Oke, nah sama pertanyaan berarti jadi pelarian ya Mbak ya? Betul. Kalau dari wawancara yang di salah satunya iya, karena capek dan segalanya berpikir tentang kesibukan sehari-hari dan masalah-masalah seperti itu. Oh, Mbak Ratna ngomongnya kayak lagi curhat nih ya. Iya, saya curhat. Jadi juga ikut merasakan ya. Betul, Mungkin pas lagi lihat data ini, benar juga ternyata ya, tanpa disadari dari data yang kompleks tadi dari 900 film ini Mbak. Tapi bagaimana dengan tadi ada akhir ambigu dan akhir tragis atau sedih ini? Nah menurut Mbak gimana nih, dua ini kan cukup bersaing juga ya. Betul. Menemukan ada temuan lain nggak Mbak di dalam dua? Nah ini yang menarik ya. Jadi memang secara umum sebagian besar penduduk Indonesia seleranya masih happy ending. Tetapi sudah mulai ada pergerakan selera karena dari kami menitipkan pertanyaan di jajak pendapat Litbang Kompas, ternyata hasil di sana 50,7% penduduk Indonesia itu menyukai hasil yang atau film atau tayangan yang berakhir sedih dan bahagia atau ambigu seperti itu. Jadi ini mulai ada pergeseran selera dan bahkan ketika kita cek data-data yang lain ternyata film-film Indonesia yang diproduksi setiap tahunnya proporsi film ambigu itu mulai naik akhir-akhir ini. Kalau dulu 4 per tahun yang masuk film terlaris, sekarang mulai 7-8 per tahun. Oke. Gitu. Mas Irfan, kalau melihat tadi adanya pergeseran itu, sebenarnya balik lagi ke preferensi atau sebenarnya kalau kita lihat dari secara psikologis itu juga dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang, Mas? Ya, jadi memang kembali pasti ada sisi preferensi gitu ya. Jadi tadi dari tim jurnalis data Kompas juga melihat ada pergeseran. Nah memang tapi kalau dari sisi psikologi konsumen gitu ya, untuk segmen penonton tertentu gitu, misalnya orang-orang yang senang atau looking for sad ending atau yang ambigu, itu biasanya mereka orang-orang mencari refleksi gitu atau mencari depth gitu. Jadi sad ending itu justru menurut mereka itu menciptakan emotional impact yang lebih kuat gitu ya. Jadi mereka merasakan istilahnya itu emotional payoff gitu. Jadi bukan sekedar bahagia atau sedih gitu, tapi endingnya ambigu. Tapi sekarang juga ada tren lagi gitu ya, yang istilahnya tuh bittersweet ending. Gitu. Jadi ending yang sifatnya itu realistis gitu ya, mungkin sedih gitu ya, tapi di satu sisi juga itu sesuatu yang realistis gitu, sehingga orang menganggap bahwa ini akan semakin relate dengan mereka, karena di dunia nyata kan kita tidak selalu baik-baik saja gitu ya, selalu bahagia, akan ada ending yang istilahnya itu bittersweet gitu ya, manis tapi juga ada asamnya gitu istilahnya. Itu juga menjadi tren yang mungkin juga akan terlihat banyak juga di Indonesia seperti itu. Oke, Mas Irfan, tapi ini apakah
tadi kita kalau bicara soal film dipengaruhi oleh kondisi seseorang, kondisi kejiwaan, kondisi mood atau preferensi, tapi sebaliknya, apakah film ini juga nantinya memang diekspektasikan untuk mempengaruhi mood dan bahkan sampai kejiwaan seseorang, Mas? Ya pasti gitu ya. Kenapa? Karena salah satu elemen dalam film itu adalah membangkitkan emosi gitu ya. Kalau dalam sisi psikologi juga, ketika kita menonton ada hormon-hormon yang rilis gitu ya ketika menonton. Seperti misalnya ketika melihat sesuatu yang happy gitu ya, atau bahagia, itu ada hormon-hormon endorfin gitu ya. Situasinya memang secara biologi pun itu adalah sesuatu yang terjadi gitu ya di dalam tubuh kita sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita menonton happy ending gitu ya, itu juga ada sesuatu yang membuat kita merasakan emotional closure tadi gitu ya. Atau film itu juga kita bisa treat sebagai emotional regulation tool gitu ya, atau alat untuk meregulasi emosi kita gitu, atau istilahnya menyeimbangkan gitu ya. Jadi ketika saat kita misalnya ingin mencari suatu refleksi atau value, kita punya question yang berat gitu ya, mencari film yang ambigu atau sad ending membuat kita banyak berpikir gitu, itu juga menstabilkan emosi kita. Begitu juga saat kita sedih gitu ya, atau mood kita lagi tidak bagus, mencari film yang happy ending gitu istilahnya, itu juga akan menstabilkan emosi kita gitu. Jadi bisa dibilang menonton film juga adalah suatu hal untuk meregulasi atau menyeimbangkan juga emosi kita, seperti itu. Regulasi dan menyeimbangkan. Mas Irfan, kalau kita lihat secara awam gitu ya, Mbak Ratna juga ya, memang benar sih kalau di medsos-medsos tuh pada rekomendasi film tuh udah bahkan sampai ngomong, ini di episode ini nonton deh, jangan lupa nonton sampai episode ini karena kalian bakal nangis kejer, kalian gak stres lagi. Jadi meluapkannya malah lewat film itu gitu ya. Kayak mungkin mereka stres sehari-hari, tapi dituangkannya lewat cerita sedih di dalam film tersebut. Betul. Mas Irfan lagi nonton film apa atau lagi nonton series apa nih? Boleh di-spill gak? Banyak nih, jadi kalau di Netflix juga sekarang juga macam-macam ya gitu, karena kan memang dari sisi dari sisi happy ending gitu ya, memang secara global pun juga banyak mendominasi gitu. Kalau saya sekarang lagi banyak nontonnya serial Korea gitu ya, kemudian juga serial-serial film Jerman gitu, dan memang ini menarik juga gitu karena audiens setiap negara itu berbeda gitu, tapi memang secara global happy ending itu menjadi sesuatu yang disukai atau diminati. Tapi khusus untuk Indonesia atau audiens Indonesia sendiri, karena memang konteks sosialnya itu tadi kita kolektivis gitu ya, senang value-value yang sifatnya harmoni, kekeluargaan, stabilitas emosional, itu that's why tidak heran gitu ketika tim jurnalisme Kompas juga menemukan gitu, top 10 gitu ya, dari mostly itu adalah happy ending juga, seperti itu. Oke, kalau Mbak Ratna tadi serial Korea, kalau Mbak Ratna apa nih? Saya sedang menonton The Diplomat series 3 yang baru keluar. Wah. Diplomat, menarik. Mas Irfan nonton juga nih nanti, abis ini mungkin nonton bisa cerita-cerita ya kita abis ini. Kalau aku nggak ditanya nih nonton apa, enggak Kalau aku lagi nonton series-series lama nih, series-series yang mungkin legend sebelumnya, tapi kalau di aplikasi itu udah mulai tertulis ini udah mau nggak tayang lagi, udah mau diturunkan. Jadi itu yang aku kejar gitu. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, siap. Nah tadi menarik, Mbak Ratna juga sempat menyebut ada temuan juga dari tim jurnalisme Data Kompas yang menemukan fakta semakin tinggi kelas ekonomi maka kecenderungannya menyukai film atau serial happy ending. Nah bagaimana Mbak menanggapi adanya temuan ini, Mbak? Nah ini yang menarik ya dari jajak pendapat yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas, memang sebagian besar penduduk Indonesia menyukai ending yang ambigu. Tetapi kemudian kita coba kulik-kulik lagi dan kemudian kita pisahkan gimana sih behavior penduduk yang aktif menonton. Aktif menonton ini kita definisikan sebagai menonton lebih dari 1 kali sebulan. Jadi yang memang hobinya hampir tiap minggu lah ya ke bioskop. Nah kemudian ternyata dari situ kita melihat adanya suatu pola bahwa semakin naik kelas ekonominya, maka proporsi penonton yang menyukai happy ending ini makin besar. Jadi kalau di kelas bawah itu 33,3% yang suka happy ending, walaupun memang tetap ambigu nomor 1 ya. Kemudian membesar ketika di kelas atas menjadi 40,7% di kelas atas. Jadi tampaknya semakin meningkat kelas ekonominya, semakin menghindari kisah-kisah sedih seperti ini. Nah, tadi Mbak Ratna menarik. Mas Irfan ini kenapa nih Mas? Menghindari yang
muatan atau endingnya sedih gitu. Ya, ini juga menarik gitu. Jadi memang ada beberapa studi juga yang menunjukkan bahwa semakin ke atas kelas ekonomi gitu ya, mereka tidak selalu menjadi misalnya atau mencari happy ending gitu ya, tapi mereka lebih suka film-film yang memberikan emotional resolution yang bermakna gitu. Kenapa? Karena salah satu hipotesanya adalah orang dengan status ekonomi yang tinggi, mereka cenderung punya, kalau dalam psikologi itu istilahnya locus of control internal gitu ya. Artinya mereka itu terbiasa untuk mengendalikan hidupnya. Terbiasa hidupnya tuh lebih sudah terkontrol gitu ya. Karena itu mereka tuh nggak selalu butuh pelarian emosional gitu ya lewat happy ending. Mereka akan lebih terbuka gitu terhadap film dengan ending yang ambigu gitu ya, kemudian atau yang reflektif, asal ada makna intelektual yang atau moral yang jelas gitu. Karena mereka secara hidupnya itu sudah lebih terkontrol gitu ya. Mereka tidak selalu mencari happy ending, tapi mencari film-film yang memberikan resolusi gitu ya, atau ending yang reflektif seperti itu. Oke, kenapa Mas Irfan tapi? Apa karena memang tadi berkutat pada karena sudah adanya manajemen waktu yang lebih baik atau manajemen kehidupan yang lebih baik, seperti itu memang ya? Betul, hipotesanya seperti itu. That's why mereka tidak menjadikan film itu sebagai pelarian gitu ya. Berbeda mungkin dengan semakin ke bawah atau semakin menengah ekonomi, kan ada dalam setiap kesehariannya banyak hal-hal yang lebih difokuskan gitu ya. That's why ada istilah jadi pelarian gitu kan, nonton film itu untuk menghibur diri gitu ya, untuk rilis beberapa hormon-hormon tadi. Tapi untuk orang yang semakin kelas ekonomi atas, karena mereka itu sudah terbiasa memanage waktunya mungkin dengan baik, sudah diurus gitu ya, dengan banyak support karena mereka punya kemampuan ekonomi yang lebih gitu, makanya mereka akan lebih terbuka gitu. Dan film-film yang tidak hanya happy ending, tapi mungkin sad ending atau mungkin ambigu seperti itu. Oke, Mas Irfan penjelasannya tadi juga bikin kita jadi, oh iya ternyata seperti itu ya Mbak ya. Mbak Ratna, tapi tadi sempat nyebut adanya kecenderungan untuk pergi aktif gitu ya, untuk menonton di bioskop. Nah tapi kan kalau ini kita lihat datanya dari Netflix nih Mbak. Jadi ini mix gitu lah ya, dicampurkan datanya. Tapi ada perbedaan nggak sih Mbak antara yang pergi ke bioskop ini dari data tim jurnalisme harian Kompas, atau secara umum film aja, atau ada perbedaan antara yang datang ke bioskop dan yang tidak datang ke bioskop, itu juga mempengaruhi apa data yang dikeluarkan oleh harian Kompas? Kalau datanya polanya hampir sama ya, tetapi memang kemarin ngobrol dengan beberapa narasumber kami mengatakan bahwa pergeseran selera yang tadi ya Mas ya, itu juga dipengaruhi oleh munculnya banyak aplikasi-aplikasi streaming seperti Netflix yang menawarkan keberagaman genre dan kemudian kisah-kisah, sehingga masyarakat tuh pilihannya jadi lebih banyak seperti itu. Oke. Tapi yang menarik adalah ternyata orang-orang yang ke bioskop ini ada beberapa kalangan yang memikirkan pengalamannya sinematik secara holistik gitu ya. Jadi dia maunya kiri kanan ya. Betul. Jadi ada gitu. yang kami wawancara ini Mas Ivan, seorang yang hampir tiap minggu ke bioskop, dan dia itu misalnya ada film mau rilis sore gitu ya. Film sore, nah ini seminggu sebelumnya dia udah mulai berdiskusi dengan teman-teman segengnya menonton, kemudian mereka akan book dan pasang di Google Calendar mereka untuk menonton di hari pertama, dan row-nya harus selalu tengah, DEF, dan pas tengah, dan harus bersisian. Jadi menurut dia menonton dengan siapa dan di kapan harus hari pertama itu sama pentingnya dengan film yang akan ditonton, seperti itu. Oke, itu jadi sebuah cabang riset yang baru ya Mbak ya, judul riset yang baru nih. Iya, menarik banget nih. Jadi tadi kalau kita bisa simpulkan, memang untuk data yang kita punya sekarang dari jurnalisme data harian Kompas menunjukkan bahwa ending film ini serial terpopuler di Netflix ini ditemukan untuk happy ending gitu ya tadi. Lalu juga bahkan sampai udah mulai ke arah bagaimana dia nonton itu juga mempengaruhi. Tapi memang seberapa penting sih Mas Irfan untuk kayak experience nonton ini membangun mood dan membangun secara tidak sadar gitu ya hal-hal spesifik seperti hal-hal kecil seperti ini? Betul. Nah ini menarik sekali, mungkin mau menyambung dengan yang tadi bioskop gitu. Ada nggak sih perbedaan untuk nonton serial Netflix? Mungkin biasa di laptop, di TV gitu ya, dengan yang bioskop gitu. Jadi kalau dalam psikologi konsumen itu ada istilahnya sunk cost effect gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang menonton film di bioskop, mereka punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap film tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka menonton ke bioskop, mereka sudah berinvestasi satu waktu
gitu ya, mereka mungkin udah macet-macetan di jalan gitu ya, ke bioskop gitu ya, mereka udah investasi uang gitu ya, karena kan bayarnya mungkin lebih mahal untuk experience tadi gitu ya, dan juga mungkin tenaga gitu ya. Jadi secara psikologi ini disebut sunk cost effect gitu, dimana karena sudah bayar tiket, mungkin udah beli popcorn gitu ya, udah janjian, udah banyaklah waktu yang cari parkir gitu ya Mas Irfan ya. Cari parkir gitu, bahkan mungkin nggak dapet, jadi telat gitu ya berapa menit gitu. Jadi mereka mengharapkan ada reward emosional yang lebih besar di akhir film, makanya ekspektasi dan intensitas mereka untuk menonton jadi lebih tinggi gitu, karena mereka sudah berinvestasi banyak hal tadi. Makanya mungkin film yang happy ending itu jadi lebih disukai gitu, karena itu yang mereka harapkan juga gitu, udah jauh-jauh datang, investasi banyak hal, jadi ketika endingnya itu mungkin tidak sesuai harapan mereka, mereka kecewanya akan lebih dalam lagi gitu. Tapi ketika happy ending gitu, mereka merasa diberikan reward tadi seperti itu. Jadi sangat menarik kalau dari sisi psikologi itu berbeda sekali untuk orang yang nonton mungkin karena tinggal misalnya habis mandi gitu ya, udah enak nonton di TV gitu kan, sangat santai gitu. Beda sisi emosionalnya dibandingkan dengan tadi gitu, ke bioskop, cari parkir, janjian, mereka ekspektasinya akan lebih dalam dan lebih tinggi terhadap film tersebut gitu. Oke, jadi memang sebenarnya mau apapun endingnya, tapi ternyata kalau nonton di bioskop atau nonton di rumah itu juga perlu effort yang berbeda dan itu ternyata mempengaruhi. Betul. Nah, oke, Mas Irfan, Mbak Ratna, ini pertanyaan yang mungkin pengen diketahui juga oleh saudara di sini. Sebenarnya kalau dari wawancara Mbak dengan para narasumber, ada gak sih mereka juga menyampaikan saran untuk para sineas di luar sana kayak memproduksi film yang seperti apa, dan sebenarnya tuh apa yang jadi harapan para penonton film sih? Mungkin boleh berbicara untuk diri sendiri, Mbak. Untuk diri sendiri ya. Nah, tapi begini, dari beberapa narasumber kami yang mungkin juga pemirsa bisa baca di Harian Kompas atau Kompas ID, ada beberapa titipan bahwa memang kita tidak boleh dinabubukkan dengan film-film happy ending. Memang bagus memberi harapan, tetapi mungkin tema-tema yang berat dan kemudian meningkatkan kesadaran sosial yang lain itu juga harus tetap diproduksi seperti itu. Oke, jadi penting ya untuk melihat sebuah injeksi pesan dari film tersebut. Jadi memang sekali-sekali hahihi boleh, tapi jangan lupa untuk lebih aware lah ya, gitu ya. Nah itu hal yang penting juga. Nah kalau dari Mas Irfan bagaimana Mas? Ya, tentu kalau film kan banyak elemennya ya, seperti pemilihan cast gitu ya, atau ada chemistry dan castnya. Tentu saja kita sebagai penikmat film inginnya gitu semua elemen tadi itu bersinergi atau harmoni. Tapi mungkin juga terkait mungkin tren yang tadi diantisipasi oleh tim jurnalisme Kompas, saya juga mengamini bahwa mungkin kedepannya akan banyak ekspektasi untuk ending-ending yang misalnya ambigu atau bittersweet gitu ya. Kenapa? Karena secara ilmu marketing gitu ini akan bagus. Kenapa? Karena akan banyak istilahnya kalau di marketing itu word of mouth gitu ya, atau orang-orang yang membicarakan gitu ya film ini karena penasaran gitu, kok endingnya seperti ini, atau mungkin ada ending yang multi interpretasi gitu. Jadi mungkin saya, Edwin dan juga Mbak Ratna gitu punya perbedaan gitu ya dalam menginterpretasikan ending film tersebut gitu. Jadi ketika ada film-film yang bergenre seperti itu juga akan bagus untuk sineas film karena akan semakin banyak orang yang bercerita gitu ya, kemudian membagikannya di media sosial sehingga industri film juga akan semakin banyak peminatnya dan juga banyak yang akhirnya jadi penasaran gitu untuk menonton film-film tersebut seperti itu. Oke, jadi domino efek ya, dan bahkan nantinya jadi diskusi kita juga bisa makin dalam gitu ya. Jadi kalau nongkrong nggak cuma main HP tapi bisa ngomongin film gitu ya Mas Irfan ya. Salah satu contohnya. Mas Irfan, Mbak Ratna terakhir, tim mana nih? Tim sad ending, happy ending, atau yang tadi akhir ambigu, atau yang mungkin ya open ending gitu kita ngomongnya ya. Mas Irfan dulu. Kalau saya pribadi, saya cenderung lebih suka yang open ending gitu ya, atau istilah bittersweet ending juga gitu. Karena tadi gitu, jadi akhirnya kalau kita nongkrong atau ngobrol banyak sekali topik-topik yang bisa dibuka gitu ya untuk berdiskusi. Bisa bikin mikir juga ya, Mbak Ratna. Gimana nih? Sekarang sejauh ini lebih banyak happy ending Mas. Happy ending. Happy ending. Jadi kesel kalau misalnya nonton film sad ending, bawaannya tadi mikir pulang tuh masih aduh kok dia tidak sesuai dengan harapan. Iya seperti itu. Oke, nah saudara, kalau saudara yang mana nih? Mungkin bisa nih abis ini kalau lagi nonton bisa sambil update sosmed, tag kita di Sapa Indonesia Pagi untuk kasih tahu ending mana yang saudara sekalian pilih. Nah, terima kasih banyak sekali lagi waktunya Mbak Ratna dan juga Mas Irfan atas waktunya. Terima kasih juga saudara. Jangan kemana-mana karena abis ini masih ada informasi lainnya.
Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Wisma Atlet Kemayoran resmi disewakan bagi aparatur sipil negara, TNI Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Proyek revitalisasi ini dilakukan Kementerian Perumahan dan juga kawasan permukiman untuk menawarkan hunian terjangkau dan berkualitas tinggi di tengah kota. Secara khusus, Wisma Atlet resmi disewakan untuk ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah yang dihadirkan untuk memberikan solusi hunian sehat dan layak di kawasan kota Jakarta. Lebih dari 7.000 unit hunian sudah disiapkan. Penyerahan kunci simbolis pun telah dilakukan, Saudara. Untuk ASN TNI Polri bisa menyewa unit hunian dengan harga sewa 1,2 juta rupiah setiap bulannya. Sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa menyewa unit hunian ini dengan 1,1 juta rupiah per bulan. Wisma Atlet dibangun tahun 2016 untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 dan sempat dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 pada masa pandemi. Kita ke informasi lain, Saudara. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati menolak pemakzulan Bupati Sudewo. DPRD memilih memberikan rekomendasi kepada Bupati Pati untuk melakukan perbaikan. Setelah hampir 4 jam, sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati selesai digelar oleh DPRD Pati. Dari 7 fraksi di DPRD, 6 fraksi mengusulkan perbaikan kinerja. Sementara hanya 1 fraksi, yakni PDIP, yang setuju akan pemakzulan. DPRD memilih memberikan rekomendasi kepada Bupati Pati untuk melakukan perbaikan kinerja. Dari 40 hasil dari rapat paripurna, ya, hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Ya, mohon maaf ya, teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir ya, yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika bekerja hampir 2 bulan lebih ya dalam pembahasan menyikapi ya pembahasan terhadap kinerja Bupati Pati itu. Menanggapi hasil sidang, ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu meluapkan kekecewaannya dengan membakar ban. Massa akhirnya membubarkan diri dengan konvoi kendaraan. Agustus lalu, Bupati Pati Sudewo resmi menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Memicu amarah warga karena dinilai memberatkan. Bupati Pati sempat menantang warga. Namun akhirnya Bupati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB P2. Meski sudah meminta maaf, warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Dan DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Sudewo. Bongkahan batu giok kembali ditemukan di kawasan pegunungan Kabupaten Nagan Raya Aceh. Pemerintah daerah memperkirakan berat batu giok mencapai hingga 5.000 ton. Temuan ini jadi perhatian pemerintah setempat karena rencananya dimanfaatkan untuk membangun Masjid Agung Baitul Allah atau Masjid Giok Nagan Raya. Penemuan batu giok raksasa seberat 5.000 ton berawal dari laporan masyarakat yang menemukan bongkahan batu di kawasan pegunungan hutan Nagan Raya. Bupati Nagan Raya memerintahkan Satpol PP untuk memastikan kondisi di lapangan. Rencananya batu giok itu akan digunakan sebagai bahan pelapis Masjid Agung Baitul Allah yang dikenal juga sebagai Masjid Giok Nagan Raya. Yang utama sekali kita ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Baitul Allah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Nah, kita berharap batu ini
barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh masjid giok ini dengan giok ini luar dalam. Dari Aceh kita bergeser ke Bali, saudara. Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali tengah jadi sorotan. DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca tersebut. Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali tengah jadi sorotan. Lift yang diklaim dapat mempermudah akses wisatawan ini justru dianggap merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik utama Pantai Kelingking. Padahal Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata ikonik Bali yang terkenal hingga mancanegara. Proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida ini pun tak luput dari perhatian wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Warga yang mengaku khawatir jumlah wisatawan menurun karena wisata Pantai Kelingking sudah tidak alami lagi. Menurut saya sih ya berdampak bagi wisatawan. Iya. Dampaknya seperti apa? Dia nurun urung niatnya gitu ya. Lebih bagus alami, natural lebih bagusnya. Iya. Yang bilang itu kurang gini dia. Alaminya itu hilang gitu. Hilang gitu ya. Kan sebetulnya itu tanggungan itu berkurang sini. Berkurang ya. Karena alamnya udah dirombak. Usai ramai menjadi sorotan, DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali turun langsung ke lokasi proyek lift kaca untuk mengecek perizinan di lapangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah izin termasuk izin mitigasi bencana dan keselamatan kerja belum terpenuhi. Pembangunan lift kaca setinggi 180 meter ini pun dihentikan sementara. Petugas meminta pengembang untuk mengurus izin baru menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah dikantongi. Alasan pertamanya itu kan satu soal perizinan yang masih bolong-bolong, ya. Yang kedua kita nanti evaluasi tentang titik kegiatan, ya. Itu dua. Yang ketiga nanti ada kemudian pertimbangan dokumen lain, apakah yang diberikan keterangan secara benar tidak benar nanti kita perdalam. Teknis ada hal-hal yang belum dimungkinkan untuk dilanjutkan sementara. Ya, kita hentikan sementara. Simpulannya kita hentikan sementara, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang menjadi perkembangan sehingga bisa dilanjutkan, ya kita tunggu dari operasi teknis nanti menyampaikan. Jadi sementara hari ini kita melakukan penghentian kegiatan sementara dengan memasang polis lain. Pembangunan lift di Pantai Kelingking, Nusa Penida ini menelan biaya 60 miliar rupiah. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Klungkung, Bali. Pendidikan bermutu jadi penopang kemajuan bangsa, saudara. Kini pendidikan kejuruan tidak lagi dipandang sebelah mata. Lewat sinergi berbagai pihak, lulusan sekolah menengah kejuruan asal Kudus berperan penting di dunia industri. Karena kita dipandang sebelah mata, sering diomongin, karena jurusan SMK lah gini. Setelah lulus, anak SMK ini tuh bisa keluar kota. Masuk SMK bisa bawa saya langsung kerja gitu, tanpa bebanin orang tua saya lagi. Keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman semua didapat Afifah dari sekolah menengah kejuruan yang mengantarnya berkarya di jantung ibu kota. Salah satu petisserie di sudut Kemang, Jakarta Selatan ini jadi saksi kepiawaian putri perantau asal Kudus, Jawa Tengah. Afifah, seorang lulusan SMK di Kudus, Jawa Tengah yang mampu bersaing dengan jutaan lulusan perguruan tinggi pencari kerja. Pastinya bersyukur banget ya, karena sekolah di SMK dengan kejuruan itu sangat membantuku untuk bekerja di sini, apalagi dengan lowongan pekerjaan yang sekarang itu susah banget didapat. Pastinya seneng sih Kak, kalau dari bikin kayak itu tuh seneng, apalagi kalau dikerjanya tuh rame-rame. Nanti setelah produknya jadi tuh bisa dinikmati banyak orang, apalagi customernya tuh suka, seneng sama masakan kita tuh pasti happy sih. Kisah sukses Afifah menjadi oase serta inspirasi di tengah realita tantangan lapangan kerja bagi generasi muda. Keahliannya yang terasa, ditambah keuletan, merupakan hasil tempaan sekolah menengah kejuruan dalam mencetak tunas bangsa bagi industri. Pembelajaran berbasis praktek guna mengasah keterampilan, salah satunya diterapkan SMK PGRI 2 Kudus.
Selengkapnya saudara dapat Anda saksikan dalam program Bakti pada Negeri Vokasi Membangun Negeri pada Sabtu 1 November 2025 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Saudara, usai jeda leader grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM jadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. Ia mengimbau para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada seniman dan para kreator. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 2025. Presiden Prabowo disambut secara langsung Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam suasana akrab dan saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Pada rangkaian KTT APEC, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting. Sementara itu, melalui KTT APEC di Korsel, Indonesia akan membahas digitalisasi inklusif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Selain itu, ketahanan pangan dan energi yang kini sedang digerakkan di Indonesia juga akan dibawa dalam pembahasan di konferensi maupun pertemuan bilateral. Indonesia juga menegosiasikan penerapan tarif dagang bagi Indonesia usai pertemuan Presiden Trump dan Presiden RRT Xi Jinping. Indonesia juga akan mendorong terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Dan juga terkait dengan ekonomi daripada ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan. Tadi saya ketemu dengan Menteri Industri, Trade, dan Energi yang disebut Trump sebagai salah satu negosiasi yang keras. Dan dari Korea itu sendiri sudah menyepakati 15% dan kita sudah harus ke sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saudara, leader grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM jadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. Ia mengimbau para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada seniman dan para kreator. Leader grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM jadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Gyeongju, Korea Selatan. Di hadapan para pemimpin dunia, RM bercerita bagaimana perjuangan BTS hingga akhirnya dikenal dunia dan menjadi fenomena global. Ia juga menyerukan agar pemimpin dunia berinvestasi pada seniman dan para kreator. Selanjutnya, leader BTS ini juga mengapresiasi basis penggemar internasional ARMY yang membantu BTS melewati hambatan besar di pasar barat. Menurutnya, K-pop merupakan satu paket lengkap, mulai musik, tari, pertunjukan, gaya visual, video musik, hingga media sosial. Ia juga menyebut kesuksesan K-pop datang dari sikap menghargai keberagaman dan merangkul budaya dunia. K-pop is not just a genre of music. It is a 360-degree total package of music, dance, performance, visual style, storytelling, music video, and even social media. K-pop success didn't happen because one single culture was better. K-pop success came from respecting diversity and embracing world cultures, but still holding on to Korea's unique identity. Dalam KTT APEC, RM menjadi artis K-pop pertama yang berpidato di forum bisnis bergengsi yang mempertemukan para kepala negara dan eksekutif puncak dari 21 negara anggotanya. Dan tahun ini KTT APEC mengusung tema utama Beyond Business Bridge. Saudara, kapal selam nirawak Indonesia pertama buatan anak bangsa kini sudah mencapai tahap uji tembak. Uji tembak dari kapal selam ini dilakukan di Koarmada 2 Surabaya yang dipimpin langsung Menhan Syafri Syamsuddin.
Indonesia untuk pertama kalinya menguji coba kapal selam otonom tanpa awak atau KSOT. Pengujian yang digelar di Koarmada 2 Surabaya ini bersamaan dengan penembakan torpedo KSOT. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin langsung uji coba kapal selam tanpa awak buatan PT PAL ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan KSAL Laksamana Muhammad Ali. Uji coba ini juga dipantau langsung Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Menhan menyebut TNI Angkatan Laut akan mengakuisisi 30 unit kapal selam otonom tanpa awak dan akan diletakkan di wilayah strategis di Indonesia. Kementerian Pertahanan melaporkan kepada Bapak Presiden selaku penentu alutsista strategis dan Tentara Nasional Indonesia bahwa kita perlu 30 kapal selam otonomus untuk menjaga choke points yang ada di perairan nasional kita. Sambil juga kita membangun sendiri torpedo yang diproduksi oleh anak bangsa. Dan kita bahwa anak bangsa bisa memproduksi alutsista yang setara dengan negara-negara global di bidang teknologi militer. Hari ini adalah terobosan teknologi industri pertahanan yang kita semua sudah lihat bersama. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menjelaskan, untuk pelatihan operator KSOT nantinya akan dilakukan pelatihan secara khusus. Ini membutuhkan pelatihan khusus ya untuk ini karena ini full teknologi, full IT dan menggunakan AI juga. LPD bisa, LST bisa, kemudian fregat yang besar bisa. Yang penting ada crane. Indonesia merupakan negara keempat yang berhasil memproduksi kapal selam nirawak setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Dengan adanya kapal selam otonom tanpa awak buatan anak bangsa, diharapkan bisa menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI dengan efektif dan efisien. Niko Anggriawan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Di tengah semangat gotong royong, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 Kodim 1022 Tanah Bumbu hadir membawa harapan baru bagi masyarakat. Mengusung komitmen untuk memberikan fasilitas terbaik, TMMD kali ini fokus pada percepatan infrastruktur krusial mulai dari peningkatan jalan desa, pembangunan saluran air, sumur bor hingga fasilitas renovasi rumah tidak layak huni. Ini adalah bukti nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 oleh Kodim 1022 Tanah Bumbu dimulai dengan perencanaan yang matang. Rencana disusun bersama untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Dan Satgas TMMD, Letkol Infantri Zierda Aulia Salam, melibatkan seluruh prajurit TNI dan masyarakat desa. Kini proses pengerjaan dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe. Mereka bekerja keras membangun infrastruktur vital agar menjadi lebih baik. Tujuannya adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan gotong royong tanpa batas, hingga kini progres fisik seperti peningkatan jalan dan fasilitas lainnya berjalan dengan lancar. Optimis bisa rampung tepat waktu. Pembangunan fisik kita lakukan ke pengerasan jalan, seperti yang kita lihat ini lebar 5,5 meter, lumayan cukup lebar. Kemudian kita tambah siring di kanan kiri. Kemudian juga kita membantu masyarakat yang tempat tinggalnya dirasakan kurang layak, RTLH. Kemudian kita juga membuat 5 titik sumur bor TMAB, di mana itu adalah program unggulan Bapak Kasat, dan kita terus lanjutkan. Dan nanti TMAB itu juga akan digunakan oleh masyarakat, kemudian pondok pesantren dan sekolah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan di semua sektor sosial masyarakat. Non-fisiknya kita ada penyuluhan-penyuluhan, Mas. Ada penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan Kamtipmas, penyuluhan rekrutmen TNI, dan lain sebagainya. Yang memang itu sangat diperlukan di wilayah Tanah Bumbu, sehingga kita
kita mengkolaborasi dengan Pemkab, dengan instansi yang lain untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga selain dari kegiatan fisik, pembangunan fisik, kita juga melaksanakan pembangunan non fisik supaya masyarakat lebih aware, lebih sadar, dan lebih paham tentang artinya bernegara dan berbangsa. Semangat TMMD ke-126 membuktikan bahwa kemandunggalan TNI dengan rakyat adalah kunci sukses pembangunan di daerah. Kita beralih ke Sorong, Papua Barat. Seorang pelaku UMKM mengembangkan kue tradisional berbahan dasar sagu. Kue ini dinamakan sinole. Selain rasanya yang manis, kue ini banyak digemari masyarakat lokal dan juga wisatawan. Serta bahkan saudara mampu meningkatkan omset. Berikut liputannya untuk Anda. Memulai usaha sejak tahun 2023, pensiunan pegawai negeri sipil di Sorong, Papua Barat Daya ini mencoba mengembangkan kue tradisional dari bahan dasar sagu. Kue yang dilemuri gula merah ini dikenal dengan nama sinole. Tidak hanya di Maluku, namun sinole juga merupakan makanan khas dari Papua. Kue tradisional ini merupakan tradisi sejak zaman dulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Untuk membuat sinole, awalnya sagu yang sudah dihaluskan akan dicampurkan dengan kelapa parut, gula pasir, dan garam secukupnya. Bahan yang sudah dicampurkan akan dibakar sambil dipadatkan pada wajan. Setelah itu, adonan sagu tersebut akan diangkat dan dilumuri gula merah, kemudian digulung hingga memanjang. Dari hasil racikan tangan Ellen Rumfabe, kue sinole selalu laris manis. Bahkan pemesanan kue ini dari semua kalangan, hingga sejumlah turis yang berkunjung ke kota Sorong. Untuk harga sinole tergantung ukuran, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Usaha yang digeluti Ellen berfokus pada menu berbahan dasar lokal, sebagai upaya pelestarian makanan khas daerah agar dapat terus dikenal wisatawan yang berkunjung ke kota Sorong. Di kota Sorong ini banyak rumah makan kekinian, tetapi untuk mempertahankan kearifan lokal kami khususnya orang asli Papua, saya punya ide tersendiri untuk siapkan tempat ini jadi menu lokal untuk para tamu dari mancanegara maupun dari Jakarta dan dari kota-kota yang lain, sehingga di Sorong ini ada jenis rumah makan kultur food. Sinole yang siap disantap ini sangat pas disajikan dengan minuman manis dan hangat. Warung makan yang berlokasi di jalan utama kota Sorong ini juga menyajikan menu lokal yang disediakan selain sinole, di antaranya menu papeda, rumput laut, dan dada tuna. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, puluhan ribu orang mengungsi dan aktivitas warga lumpuh akibat badai Monta menerjang Telangana, India. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Informasi selanjutnya, aktivitas warga lumpuh usai badai Monta terjang Telangana, India. Bahkan puluhan ribu orang terpaksa dievakuasi lantaran banjir meredam permukiman. Dari rekaman udara terlihat permukiman hingga akses jalan terendam banjir. Otoritas setempat menyebutkan pihaknya telah mengevakuasi puluhan ribu orang dan membangun sekitar 2.000 posko pengungsian. Sebelumnya, badai Monta dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam menerjang Telangana Selasa waktu setempat. Badan Meteorologi memperingatkan hujan masih diperkirakan turun sepanjang akhir pekan dan mengimbau masyarakat untuk menghindari daerah banjir. మొత్తం ఇక నాన్ స్టాప్ వర్షంగా అన్న ఇందుకే మొత్తం వరద మొత్తం షాపులు అన్ని క్లోజ్ అయినాయి
చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది అన్న ఇటు మొత్తం షాపులన్నీ ఆగమైపోయినాయి, మొత్తం బండ్లు గిల్లు అన్నీ ఆగమైపోయినాయి. రెస్క్యూ అంటే కొంతమంది వచ్చిళ్ళన్న, సో పోలీసు వాళ్ళు కూడా సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది వాళ్ళు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారు. Informasi tadi menjadi akhir dari Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan tadi kalau kita ngobrol tadi di tengah-tengah, ini semoga jadi happy ending ya buat saudara semua ya, Putu. Ya, jadi happy ending walaupun cuacanya buruk, semoga akhir kisah hidupnya nggak ada yang buruk. Amin. Abis ini saya mau cepet-cepet pulang, siapa tahu orang tua saya bilang kalau saya sebenarnya anak CEO Direktur Zang. Efek nonton Dracin. Aduh, jangan sampai ketagihan, jangan sampai adiksi ya. Saudara, saya Edwin Chan. Dan saya Niputu Trisnanda, sampai jumpa di Sapa Indonesia.